Itu titik terendah saya itu begitu eh, saya kan kuliah di Singapura. Saya pergi sebagai penerima beasiswa. Pulang itu sebagai pengangguran. Nah itu jatuhnya itu lumayan drastis, pom. Ya. Drastis ya. Dan sakit gitu loh, pom gitu kan, jatuhnya cukup tinggi ya. Jadi aku pergi ke Singapura itu sebagai kebanggaan dari orang tua. Ya. Tetapi begitu pulang itu menurut saya itu hal yang memalukan. Ya, ini sedang berada di Two Tigers Coffee, yaitu punya Ko Awi Coffee, yaitu berdiri tanggal 22 Februari tahun 2022, sudah 2,5 tahun. Ya, jadi hari ini baru saja selesai podcast sama Ko Awi. Hai, selamat datang di Winok Channel. Ya, jadi pada kesempatan ini ya, Winok Channel mengundang salah satu pengusaha yang cukup terkenal di Kota Medan, yaitu tentang bisnis kopi. Tentu tidak asing lagi, namanya adalah Awi Coffee. Ya, jadi mungkin Ko Awi bisa introduce sedikit tentang siapa Ko Awi sih sebenarnya. Halo semuanya, nama saya Awi. Nah, Awi itu ya memiliki perusahaan namanya Awi Coffee ya. Nah, sejarah Awi Coffee sendiri sudah berdiri sejak 1945 di kota kecil Binjai. Jadi yang nggak tahu di mana Binjai itu sekitar 20 km dari Medan. Ya, jadi pada tahun 2005 saya pulang dari Singapura. Ya, saya melanjutkan bisnis ini sebagai generasi ketiga. Jadi dari kakek saya, papa saya, terus saya. Dan pada tahun 2009 kita buka di Medan, dan pada tahun 2020 kita buka di Jakarta. Jadi total cabang sekarang kita ada 3. Oh, ada 3. Di mana aja, Ko? Di Binjai, di Medan, di sini, dan di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Berarti rencana Koko ada menambah lagi itu branch-nya itu? Ya, karena kita tetap harus ada goal ke depan untuk menambah cabang, daerah distribusi yang baru. Ya, goal terdekat ya adalah Surabaya. Oh, oke. Oke, Koko kan seperti yang kita ketahui ya, Awi Coffee itu kan sudah punya sistem ya, katanya kan sudah punya sistem. Jadi peran Koko Awi sehari-hari itu apain aja? Kalau peran kita yang paling utama adalah sebagai seorang entrepreneur adalah melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, yaitu melihat ke depan sesuatu yang masih kita ciptakan di otak. Baru kita ciptakan di dunia nyata. Kita melihat arah perkembangan kita itu mau kemana. Ya, apa yang perlu diimprove. Ya, melihat kekuatan kita di mana, kelemahan kita mana, dan kita planning ke arah sana. Kalau berbicara tentang kekuatan dan kelemahan itu, Ko Awi itu gimana tuh caranya tuh? Kita mengetahui kekuatan kita apa, kelemahan kita apa? Oh ya. Tentu kalau kita berbicara tentang kekuatan dan kelemahan, kita harus membandingkan dengan siapa. Kemasan kita itu bisa aja udah baik kalau dibandingkan dengan yang levelnya sedikit di bawah kita. Tetapi belum terlalu baik kalau kita bandingkan ke level yang atas. Nah, jadi untuk mengetahui kekurangan kita itu di mana ya, kita harus membandingkan ya. Jadi saya selalu ajarin orang, kalau kita mau naik level, memenangkan kompetisi, kita tirulah kompetitor kita yang satu level di atas kita. Apa 3 hal yang sudah mereka lakukan yang kita belum, gitu. Jadi dari sana kita bisa melihat blind spot kita apa. Terus kita compare apa yang kita punya yang dia belum punya. Itu berarti menjadi kekuatan kita kalau kita mau naik kelas bersaing dengan orang-orang yang levelnya sedikit di atas kita. Ya, jangan terlalu jauh, sedikit aja. Nah, dari sana kita improve. Mungkin mereka sudah live selling, live streaming di TikTok. Kalau kita belum, ya berarti itu kelemahan kita. Ya, kalau seumpamanya mungkin follower dia ada 100.000 dan kita belum punya, berarti itu kelemahan kita di sosial media. Jadi berbicara tentang kekuatan dan kelemahan itu tentang perbandingan. Perbandingan. Berarti kita harus mencari pedoman perbandingan itu ke atas ya, bukan ke bawah ya. Ya, betul.
Nah, kalau berbicara tentang bisnis itu, kan Ko Awi kan sudah hampir 20 tahun ya menjalankan bisnis ya. Apakah Ko Awi merasa itu passion Ko Awi itu di kopi? Awalnya bukan. Aku pulang itu melanjutkan bisnis ini karena terpaksa, karena sudah tidak punya opsi yang lain. Ya, jujur bukan. Tetapi seiring waktu, dengan kita semakin lama di dalam, kita semakin merasa, oh ini sebenarnya nggak buru-buru banget ya. Dan sebab passion kita itu lebih ke entrepreneurship sih. Jadi entrepreneurship itu apakah itu di kopi, apakah di hal-hal yang lain, itu akan sama. Cuman kalau saya sih rekomendasi kalau kita mau berbisnis ya fokus satu aja. Jadi lebih baik punya satu naga daripada 100 ekor sapi. Jadi jangan mempunyai banyak bisnis pada saat yang bersamaan. Paling tidak kita punya satu naga dulu, baru bangun naga yang kedua. Maksud saya seperti itu. Jadi idealnya tuh kalau kita tiap orang tuh bisa berapa naga loh? Oh, sebanyak mungkin Sebanyak boleh, mungkin, tapi nah. jangan banyak cacing ya. Ya. Satu naga, kenapa dia menjadi naga itu ketika kita memang udah bisa melepaskan dia, sapinya itu udah cukup besar, dan kita kalau mau mengembangkannya sendiri udah agak susah lah mungkin. Secara geografis kita udah dari Sabang sampai Merauke semuanya udah ada gitu kan. Jadi untuk ekspansi ya bisa lah global lah. Ya, tapi kalau memang udah mentok mungkin untuk ekspansi aja agak susah, mungkin kita udah boleh memikirkan naga yang kedua. Oh, gitu. Naga kedua ya. Dan ya naga pertama itu ya harus fully delegated dulu lah, full autopilot dulu. Nah, berarti intinya kita harus punya passion ya dengan bisnis yang kita jalani ya. Sebab passion di bisnis aja oke. Nggak harus bidangnya itu apa. Oke. Ya. Passionnya itu harus make money. Oke. To see your asset grow gitu loh. Mau melihat aset kamu itu bertambah gitu loh. Bukan tentang kita membutuhkan aset itu lagi, uang itu. Ya, tetapi lebih ke mau melihat, oh kita kan menganggap bisnis ini our baby gitu loh. Kita mau melihat baby kita itu tumbuh dengan sehat. Oh ya, oke. Jadi apakah setiap menjadi seorang entrepreneur itu kita harus memulai menjadi seorang sales? Tidak harus seperti itu, tetapi kalau bisa menguasai ilmu sales itu akan sangat membantu. Karena sebelum kita bisa menjual produk, kita harus menjual diri kita sendiri dulu, perusahaan kita gitu loh. Dan kalau kita interview kerja pun sebenarnya kita harus menjual kita sendiri juga kan. Kita mau berpartner bisnis, saya harus menjual proposal saya. Gitu. Jadi ilmu menjual itu sangat penting sih di semua keadaan. Dan kalau kita bisa itu tentu tidak susah untuk meyakinkan orang gitu loh. Kadang-kadang kita datang nggak usah proposal, kita cuma berbicara, kita juga bisa close. Ya, harus bisa closing ya, closing sales ya. Oke. Kalau kita membuat bisnis seperti ini ya, perlu nggak mentor bisnis? Mentor bisnis perlu, tapi mungkin bukan cuma satu orang. Ya pada zaman yang sekarang itu kita boleh mentor bisnis di satu hal, tapi kita harus punya mentor yang di hal lain lagi. Dan mentor itu tidak harus hadir secara fisik. Bisa dari mungkin mentor kita itu tidak mengenal kita secara personal gitu loh. Ya kita mungkin mengikuti apa yang dia bicarakan. Ya beberapa malah mentor saya itu saya merasa lebih muda dari saya. Terutama karena kita mau belajar personal branding, bagaimana kita mengembangkan diri kita di sosial media dan teknologi semuanya. Nah kalau kita belajar dari orang yang umur 40 tahun ke atas mungkin agak susah. Jadi guru-guru saya yang sekarang itu lebih yang muda ya, yang lebih junior ya. Mungkin salah satunya siapa ya? Ada Koko Merah. Yang dari saya personal branding juga. Itu ada si Albert namanya ya, yang ekspor. Ekspor. Yang fokus ke ekspor. Beberapa yang lain yang kita temuin juga di sosial media juga. Ya kalau yang lebih tua ya ada Pak James, Pak James Kui, sesepuh kita lah, Pak Desen, Pak Andri Wongso, semua lah. Jadi dari semua orang kita bisa belajar sesuatu. Wah luar biasa ya. Jadi Ko Awi itu banyak sekali belajarnya itu dari yang lebih senior maupun yang junior ya. Mungkin kalau buku mungkin Ko Awi itu suka baca buku juga ya. Buku ada. Mungkin yang untuk orang yang mau menggeluti bisnis itu
baiknya buku apa aja yang dibaca? Satu buku yang sangat saya rekomendasi adalah buku dari Pak Yohanes G. Pauli. Business is fun. Ya, Business is Fun. Jadi dari sana struktur bisnis itu sangat lengkap di dalam SOP, struktur organisasi semuanya, dan bagaimana kita bisa membangun arah perusahaan kita itu ke mensistemasi bisnis kita. Ya, jadi dari awal memulai usaha juga saya rekomendasi untuk baca buku itu. Selain itu buku-buku dari Pak James, Pak Tumdes, Pak TDW juga bagus ya. Terus buku-buku yang sekarang apapun yang kita jumpai ya kita bacalah. YouTube kayak sosial media, Facebook, PHP, programming ya, baca aja. Ya, teman-teman juga bisa subscribe YouTube Awi Coffee ya. Itu tiap hari itu hampir keluar video inspirasi yang 1,5 menit ya sampai 2 menit itu ya itu isinya daging semua. Yaitu di akhir video itu selalu ada nasihat-nasihat yang tersampaikan gitu ya. Oke. Kalau Ko Awi sendiri kan awalnya kan 2005 pulang dari Singapura kan pernah gagal, kemudian memulai bisnis lah. Jadi gimana cara Ko Awi itu membangun personal branding kalau dari Ko Awi sendiri? Kan namanya kan Sun Lee Hin kan awalnya kan. Jadi berubah di Awi Coffee itu gimana Ko? Dulu pada awal pandemi sebenarnya saya ada belajar personal branding dari seseorang, mungkin saya tidak sebutkan namanya juga, seseorang yang lebih muda dari saya juga. Cuma pada saat itu setengah jalan saya stop karena saya merasa personal branding pada saat itu tidak relevan dengan saya pada saat itu awal-awal pandemi. Yang saya mau itu sebuah produk branding dari Awi Coffee. Ya, jadi saya stop sampai pada tahun 2022 itu baru saya 2023 Maret saya ketemu sama Koko Merah. Di Koko Merah itu saya belajar banyak dari dia, Ko Richard. Jadi dia mulai dengan semua keterbatasan dia, kekurangan dia yang dia gunakan dengan baik sehingga menjadi point of attraction gitu, dan dia bisa manfaatkan dengan baik. Dan saya belajar dari dia. Ada satu kata-kata dari dia yang mana saya merasa sangat relevan ya, yaitu sekarang pada para jenderal itu udah pada turun gunung. Ya, jenderal perusahaan. Jadi ownernya langsung turun gunung. Jadi kalau kita masih kirim prajurit untuk bertempur melawan jenderal, itu tinggal jadi babat habis. Jadi jenderal itu harus turun gunung lawan jenderal. Bukan bertarung, tapi ya kita lihat mana yang masih kirim prajurit. Tebas ya. Ya kira-kira, ya namanya bisnis itu ya seperti itulah. Itu analoginya. Jadi dengan kekuatan personal branding sebenarnya kita bisa bagaimana ya bilang ya, kita bisa memperluas jangkauan kita. Apa itu namanya? Jangkauan market share kita ke orang-orang yang awalnya belum mengenal kita. Bahkan kita bisa tanpa sepengetahuan kompetitor kita itu, kita bisa mencuri. Istilahnya mencuri customer dia. Soalnya bukan saya mencuri customer dia, tapi karena customer dia mengenal saya, dia datang kepada kita, gitu loh. Jadi dia pindah ke kita tanpa sepengetahuan kompetitor kita. Itu kekuatan dari personal branding. Jadi tidak kalau customer Koko tuh lebih banyak loyal ya, bukan datang karena harga, pergi karena harga ya. Itu jangan kumpulin kalau memang mau customer base yang sangat stabil, jangan cari customer yang membeli karena harga. Karena kalau mereka beli karena harga, mereka juga akan pergi karena harga juga. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Ko Awi ini ya. Jadi penasaran nih, itu ide TikTok tuh tiap hari ada itu dari mana Ko? Dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman ya. Jadi pas terpikirkan apa ya kita buat konten. Itu kebanyakan pas kejadian hari itu ada apa ya dan kita buat konten. Wah, kebanyakan tuh on the spot ya. On the spot. Luar biasa tuh. Dan bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. Juga kadang-kadang dari pertanyaan-pertanyaan di komen yang kita rasa ini bisa dijadikan konten. Kalau kita cuma membalas di komen, mungkin cuma 1-2 orang yang baca. Tetapi kalau kita buatkan video, mungkin bisa 200-300
Ya. bahkan ribuan orang yang baca. Wah, luar biasa ya, tuh banyak sekali videonya tuh memang sangat menginspirasi sekali teman-teman ya. Oke, sekarang Awi Coffee itu kan personal brandingnya tuh salah satunya mengkampanyekan semboyan The Givers ya. The Givers. Givers itu company value kita lah. Oh, Kita company bukan, value. bukan menyuruh orang lain harus ikutin kita. Oh, ya. Tapi itu value yang kita kembangkan, yang kita rasa sangat bagus untuk mengembangkan usaha kita hingga ratusan tahun ke depan. Wah, itu kenapa tuh semboyannya tuh The Givers? The Givers ya. Ah. Oke, dulu dari papa saya ke saya itu ada 3 value yang dia passing ke kita. Oh, Oke, pertama adalah integritas. oke. Integritas itu melakukan hal yang benar ketika orang lain tidak melihat. Ya, adaptability, Ya. kemampuan beradaptasi. Jadi market itu berubah, peraturan berubah, customer kita cara berbelanja juga berubah, semuanya berubah. Jadi kita bisa ada 2 pilihan, yaitu kita tidak mau berubah atau kita beradaptasi. Oh, Kalau kita beradaptasi, ya kita masih bisa berenang bersama customer kita. ya. Ya, ketiga adalah Kaizen. One day, one small improvement. Ya. Jadi kalau 365 hari itu akan menjadi satu perubahan yang sangat besar. Ya. Jadi itu 3 value ini dipakai hingga kita bisa menjalankan bisnis sampai 70 tahun. Oh, Oke. Oke. Tetapi itu aja tidak cukup. Kita mau lebih. Ya. Ya. Kita mau hingga ratusan tahun. Oh. Jadi kalau cuma 3 value ini kayaknya memang belum cukup ya untuk bisa bertahan sampai ratusan tahun kemudian. Ya. Jadi kita tambahin beberapa value, yaitu G, God. God is everything. Jadi Tuhan. Jadi panduan kita itu pertama kiblatnya ke Tuhan dulu. Kedua, give us I is integrity seperti yang kita bilang tadi. Ya. V, value customer service. Jadi kita menitik beratkan pada customer karena customer yang memberikan kita uang. Mereka yang menggaji kita. Ya. I, enthusiastic super team. Nah ini tambahannya. Tim. Jadi bukan tentang Superman lagi, tetapi super team. Tim yang menjalankan ini. Ya. Oke. R, right response and adaptability. Jadi respon yang positif. Bagaimana membuat situasi yang negatif untuk mendapatkan hasil yang positif. Ya. Oke. Yang terakhir adalah S, simplification and Kaizen. Ya. Simplification artinya kalau ada step yang 10 step, kita sederhanakan jadi 3 step. Oh, Dan oke. Kaizen, one day, one improvement. Oke, kita kupas tentang singkatan Givers ini ya. Yang pertama tadi Kuawi mengatakan G itu adalah God is everything. Betul. Jadi kalau menurut Kuawi itu apa makna Tuhan menurut Kuawi? Banyak hal ya, karena dengan jujur aku tidak terbiasa membahas tentang Tuhan, tetapi satu karena Tuhan itu membuat emosi kita itu lebih stabil. Kalau kita mulai hari itu dengan doa, mood kita itu lebih stabil untuk sepanjang hari. Ya, karena kita percaya bahwa Dia akan membimbing hari itu. Jadi berarti spiritualitas itu penting dalam bisnis Penting ya. sekali, penting. Seperti bermeditasi, Kuawi juga ada. Kebetulan Oh enggak. Oke. Kemudian yang kedua, I, integrity ya. Banyak sekali sekarang tuh banyak yang melakukan bisnis tuh tipu-tipu ya. Jadi kan dari salah satu video TikTok Kuawi itu kalau ditipu itu adalah berkah ya. Ya. Semakin ditipu semakin bagus ya. Semakin sebuah berkah gitu ya. Bukan bagus, bukan. Oke, cara menjelaskannya seperti ini. Oke. Jadi kalau orang tua saya, papa saya itu membiarkan saya ditipu. Oh. Oke, kalau seumpamanya ada yang mau menipu saya dan papa saya tahu, sebenarnya dilihatlah besarannya berapa. Kalau besarannya itu masih kita sanggup rugi, akan sengaja dia biarkan saya ditipu. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan dia sadar bahwa begitu kita tertipu, mata kita itu akan terbuka. Oh. Ya. Terbuka. Kesadaran kita itu akan naik level. Ya, ya. Dan kita naik kelas gitu loh. Ya. Ya, jadi sekali jatuh di lubangnya itu akan kita naik kelasnya langsung udah tinggi gitu loh. Kesadaran kita, conscious kita itu terhadap ini sangat tinggi gitu loh. Dan kita itu pelajarannya akan jadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Oh.
gitu. Ya. Tapi ya jangan ketipunya ya terlalu gede gitu. Kecil-kecil oke. Jadi kita harus tahu resiko kita apa. Berarti sampai sekarang masih banyak yang mau berusaha nipu Huawei lagi? Oh pasti, Masih banyak ya? sampai sekarang pasti pernah masih. Iya. Cuma resiko-resiko yang kita ambil ya yang masih sanggup kita hadapi. Ya, kita bukan tipe yang all in ya. Wah, ada project all in gitu. Yang kalau begitu salah atau keputusannya salah, kita beneran tidak bisa bangkit. Berarti intinya berbisnis itu harus punya nilai kejujuran ya. Betul. Nah, integriti itu harus punya kejujuran. Dan biasanya kalau perusahaan yang tidak punya integritas, dia 5-10 tahun mungkin udah tidak ada di sana lagi. Dan kita adalah perusahaan yang sudah berjalan hari ini udah hampir 80 tahun. Oh, 80 tahun ya. Wah, pokoknya udah 4 jempol buat Huawei lah. Oke, sekarang ya, saya masuk yang ke V. V itu adalah value customer ya. Value customer. Oke. Jadi fokus kita itu kiblatnya dari customer. Customer experience kalau Steve Jobs bilang. Jadi dari customer apa yang mereka kehendaki dan dari sana kita buat produknya. Jadi customer dulu. Oh gini, kita ada filosofi seperti ini. Kalau kita perusahaan, kita itu tidak memposisikan diri kita itu sebagai expert. Kita itu customer service officer. Nah bedanya apa? Sebagai expert, ya kalau saya sebagai expert, Ko Edward sebagai customer. Sebagai expert saya berbicara, Ko Edward yang mendengar. Betul. Nah, sebagai customer service officer, Ko Edward berbicara, saya mendengar. Bedanya di sana. Bedanya situ ya. Kalau ilmu Pak James itu kan ada yang dinamakan selling with empathy. Yes. Kalau Huawei itu, kalau dalam 7 tipe customer tuh, Huawei itu termasuk yang mana? Wah, jujur aku lupa. Lupa ya? Lupa. Mungkin bisa dielaborasi 7 itu apa? Ada 7 tipe customer, yaitu yang pertama tipe penggerak. Tipe penggerak itu adalah tipe yang suka berbasa-basi, mengutamakan hubungan yang baik. Yang kedua adalah tipe peresah. Peresah itu pokoknya ada apa aja komplain ini, komplain itu, pokoknya dia mencari aman gitu. Yang ketiga adalah tipe politikus. Politikus itu tipe customer yang mau menang sendiri. Dia nggak mau kalah debat, pokoknya mau debat terus. Kemudian yang keempat adalah tipe seniman. Tipe seniman itu seperti mementingkan dia tuh punya bingkisan kopi yang baik, kemudian produknya itu rapi dan bersih. Kemudian yang kelima adalah tipe insinyur. Tipe insinyur itu adalah tipe yang sangat detail orangnya. Dia pengen tahu apa aja tentang produk knowledge-nya. Kemudian yang keenam adalah tipe hustler atau penggiat. Penggiat itu maunya yang serba murah, maunya yang serba KW gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tipe normal. Tipe normal adalah tipe yang mengikuti masyarakat umum pada umumnya, yaitu ingin diterima saja gitu. Jadi kalau Huawei itu termasuk yang mana? Customer Awi Coffee. Nah, kalau Huawei sebagai customer. Kalau saya sebagai sebelum itu saya berbicara tipe customer saya ya. 77 itu semuanya ada. Ada ya. Sebagai customer saya. Yang suka komplain juga banyak gitu ya. Nah, contohnya saya ambil satu aja yang suka komplain ya. Saya suka berbicara ini. Ya. Customer yang kalau orang yang beli itu namanya buyer. Orang yang beli lagi dan lagi dan lagi itu namanya customer. Orang yang komplain dan komplain tetapi tetap beli itu namanya teman. Ya. Jadi pelakuannya kadang-kadang beda. Jadi ada customer yang memang sifatnya komplain gitu. Dan bagaimana kita menghandle. Kenapa tiap kali datang, tiap kali komplain walaupun kita merasa produk kita itu udah sesuai dengan apa yang dia mau. Ya. Tapi customer ini sebenarnya sangat loyal. Ya, pasti customer, loyal customer. Ya. Dan ini cara kita handle itu kadang-kadang bukan tentang produknya, tetapi tentang hubungan kita, emotionnya. Kadang-kadang selesai dia komplain, kita jawab, Pak atau Bu, wah anaknya udah kelas berapa? Sekolahnya di mana? Nanti kalau jalan-jalan mau bawa kemana gitu loh? Ya kan lebih ke emotional. Jadi kita berbicara dengan dia itu lebih ke sebagai teman.
Oh. Karena dia teman, dia komplain dan beli. Ya, jadi kayak seperti Ko Edward lah. Ko Edward itu tahu teman ya, oh, aku komplain, wih, kemarin kopinya pahit, wih, tapi tetap beli gitu. Ya sama. Jadi kalau aku sendiri sebagai customer, mungkin aku lebih ke tipe yang detail mungkin ya. Oh, detail ya. Ya lebih elaborate, saya melihat sesuai dengan kebutuhan saya gitu loh. Produk knowledge-nya tuh dipelajari detail ya mungkin. Ya mungkin seperti itu. Insinyur ya, berarti tipe insinyur. Kalau basa-basi suka nggak penggerak gitu? Basa-basi, karena aku lebih to the point. Aku bukan tipe yang datang ke sini ini apa semuanya. Tapi aku lebih mengatakan, oke, saya mau seperti ini. Malah fiturnya yang saya bilang, produk mana yang bisa fit ke ini gitu. Nah, wah luar biasa ya. Berarti Ko Awi itu adalah tipe yang detail tuh teman-teman. Ya, jadi kalau mau jualan sesuatu sama Ko Awi itu harus produk knowledge-nya itu harus detail beliau ketahui. Oke, sekarang masuk ke yang abjad E, yaitu enthusiastic super team. Nah, Ko Awi itu kan posisi adalah leader kan di perusahaan Awi Coffee. Bagaimana Ko Awi memberi teladan kepada bawahan supaya itu mereka itu bisa bekerja sama dengan baik, seperti barista-barista atau kasir itu. Teladan apa yang Ko Awi berikan? Pertama adalah trust. Ya, tanpa trust tidak ada tim. Kita tidak bisa delegate. Ya, dan kalau singkatnya kita juga harus memberikan mereka kesempatan berbuat salah. Jangan salah langsung mereka untuk kedua kali mungkin tidak berani berbuat salah lagi. Alias tidak mau mencoba hal yang baru lagi, main aman. Gitu. Tetapi kalau kita memberikan mereka kesempatan berbuat salah, maka mungkin setelah berbuat salah kita kasih saran, solusi, oke, this is okay. Kita dapat feedback, tetapi ada cara yang lebih bagus, mungkin seperti ini, atau ada opsi cara apa lagi. Dan sering kita mengajarkan mereka kalau ada masalah, kamu datang dengan 3 solusi, A, B, C, dan ABC. A itu keuntungannya apa, kelemahannya apa. B itu keuntungannya apa, kelemahannya apa. C itu keuntungannya apa, kelemahannya apa. Ya mungkin aja, oh ini mahal sekali, tapi cepat selesai. Oh ini lambat sekali, tapi seperti ini. Gitu. Nah dari sana apakah kita mau buat keputusan atau membiarkan mereka buat keputusan. Bisa. Coba dari 3 ini kalian rasa mau pilih mana? A, B, C. Berarti Ko Awi bukan tipe orang marah-marah gitu ya kalau buat salah dulu. Ya, marah ya pasti ada marah. Ada ya. Wah, serem juga nih. Bukan marah-marah tiap hari gitu. Dan kita harus bedakan yang marah ke orang dengan marah ke pekerjaan. Beda. Oh ya, berarti tidak menyerang pribadi ya. Mungkin memberikan masukan ya. Betul. Kalau super team itu kan berarti kan bagaimana Ko Awi itu merekrut orang supaya dia tuh cocok di bidangnya itu. Kadang kan misalnya kerja barista dan kasir kan beda itu. Jadi Ko Awi itu kalau menginterview orang, merekrut orang tuh apa yang dilihat Ko Awi itu? Kebetulan saya kan ada mengikuti mentorship dari Pak Yohanes G. Pauli ya. Jadi kebetulan coach saya itu adalah Pak Darwin. Kita ada formulir yang harus diisi, ada prosedur apanya. Dan kita juga ada melihat karakter-karakter dari calon-calon karyawan kita gitu loh. Yang mereka isi, kita tahu karakter ini, mungkin compliance itu berarti mereka sangat detail di angka gitu loh. Mereka sangat teliti gitu. Nah, orang yang seperti ini kita tempatkan di mana gitu. Terus ada yang suka marah-marah, interview memang pokoknya tipenya berantem banget lah. Pokoknya idenya gak setuju gitu. Nah, tetapi dia bisa lead gitu loh. Orang kayak ada karismanya gitu loh. Nah, ini yang kita tempatkan di mana sebagai leader. Ada yang tipenya yang lebih cool gitu loh. Menerima, terus saran kamu di mana gitu. Nah, ini juga bisa tipe leader juga. Yang tipe-tipe yang bisa menjual. Nah, dan ini karakter-karakternya ini dinamis juga.
tidak selalu seperti itu. Oh. Beberapa lama sekali kita tes lagi, apakah masih konsisten dengan yang lama gitu loh. Ya. Yang dulunya awalnya dia pikir dia tidak bisa berjual, tetapi setelah beberapa waktu ternyata dia enjoy gitu loh. Dia bisa berubah, Ya. karakter itu bisa berubah dinamis. Kita assess dari sana. Oh, berarti penting banget itu tes personality ya. Menurut saya sih penting sih. Penting, ya. Lebih penting itu daripada IQ. IQ ya. Kalau Huawei sendiri tuh tipenya apa tuh? Kalau dari DISC tadi. Aku dominannya di D dan I. Di D, berarti dominance dan influencer. Kalau Influence. steadiness enggak Steadiness kurang. Aku kurang teliti dan aku kurang di compliance juga. Oh, kalau tes MBTI pernah nggak? Personality test. Belum. Nah, tuh Huawei boleh tes tuh. Jadi kalau saya, Cari linknya. ya, kirim ke saya. Belum. kalau saya tebak ya, nanti Huawei silakan isi. Saya bilang Huawei itu INTP, yaitu introvert, intuition, thinking, dan perceiving. Iya. Tapi nanti tes aja lah. Aku introvert sih sebenarnya. Ya introvert kan, bukan extrovert loh. Nah sekarang kita masuk yang R ya, yaitu nomor 5 R, yaitu right response and apa tadi? Adaptability. Nah oke. Nah saya dengar Huawei itu hari itu pernah buka kafe ya di Jakarta waktu Maret 2020 sebelum COVID. Maret 2020. Nah ada nggak? Saya dengar di podcast yang mana tuh, katanya bukan cuma 6 hari habis itu tutup. Oh bukan buka kafe, bukan toko saya. Oh buka toko. Toko yang di Jakarta. Ah ya, itu bukan kafe itu ya? Itu bukan kafe. Oh. Seperti toko kita di sini di Ya. juga di Mojopahit juga. Nah itu kan ada COVID kan, jadi sampai 6 hari aja tutup tuh. Nah itu Huawei itu apakah ada negatif respons ada kejadian itu yang COVID? Kejadian COVID itu adalah kejadian luar biasa yang memang di luar prediksi dari semua orang, bahkan pemerintah sekalipun. Oh ya. Jadi itu sesuatu yang memang terjadi dan cara kita merespon apakah kita memang harus berhenti atau prioritas kita itu apa, kesehatan lebih penting atau uang gitu. Jadi kita berpikir bahwa oke, kita kesehatan dan kita bisa selalu kembali untuk membuka kembali. Jadi dari kita itu ya oke, nggak apa-apa kita tutup. Memang keadaannya yang semua orang bisa mengerti. Dan kita tidak bilang itu tutup, kita temporary close. Temporary close. Jadi akhirnya sekarang masih buka kembali ya? Buka kembali, dan kita tanggal buka itu kita tidak pernah bilang 2022, 2020. Oh 2020. Jadi begitu udah buka sampai hari ini itu tetap posisinya itu kita buka. Oh iya. Berarti mungkin mindsetnya itu bukan gagal tapi belum berhasil ya? Okay. Jadi itu R yang right response and adaptability itu ya right response itu mungkin lebih ke customer juga, cara kita merespon sesuatu itu apakah kita itu komplain, apakah kita itu blaming, ya, atau kita make excuses kalau ada masalah, atau kita itu sebenarnya kita introspeksi, ya, kita mengambil satu tanggung jawab, gitu. Ya, contohnya customer kasih bintang 1, ya, respon kita apa? Pilihan kita ya, kita mau marah-marah, bilang customer ini tidak tahu diuntung, udah kita kasih yang terbaik, kemasan terbaik, ini tidak tahu diuntung gitu. Nah, calon customer yang ingin membeli itu akan membaca komen kita semua. Ya. Oke, atau kita bisa mengatakan, Pak, terima kasih sudah berbelanja. Kami tahu kami tidak sempurna, tetapi kami tidak mau memberitahu Bapak kalau Bapak kita memberikan money back guarantee, itu barang yang Bapak beli bisa ditukar, bisa di-refund, atau yang lain lah gitu ya. Pokoknya bisa gitu. Nah, Bapak bisa chat ke kami dan kami akan tukar atau refund gitu. Nah, jadi calon customer yang baru yang mau membeli membaca komen ini, tahu kita ada keuntungan, ada service tambahan di sana gitu loh. Nah, kalau kita merespon dengan negatif, ya hasilnya negatif. Tapi bagaimana kita membuat situasi yang sebenarnya sulit menjadi hasil yang positif. Ya. Gitu. Berarti intinya adalah kita tidak bisa mengontrol respon orang ke kita, tetapi kita hanya bisa mengontrol respon kita ke orang lain ya. Betul. Nah, berarti itu satu contoh untuk customer. Satu contoh lagi sama customer kita di
tikung sama Oh, mungkin ya. seberang lah, ada Ya. seberang jualan kopi juga, kita Ya, ya. jualan kopi di sini, Ya, ya. ada kompetitor jualan kopi di seberang kita. Hmm. Oke, kita melihat customer kita pindah ke sana. Hmm. Oke, marah gak? Hmm. Reaksi kita kayak gimana? Ya, ya. Apakah kita langsung ke seberang, langsung marahin ke kompetitor kita, kenapa kamu merebut customer saya Ya, gitu? ya. Nah, atau cara kita itu sedikit berbeda. Oke, jadi dari kita itu kita berpikir gini, kalau customer kita bisa sampai pindah ke sana, itu bukan salah kompetitor kita, tetapi kepintaran dia. Oh, ya. Dia itu pintar, berarti ada sesuatu yang lebih daripada kita. Yang salah itu saya. Oh, oke. Kenapa customer kita bisa sampai pindah? Oke, dan kita introspeksi. Apa yang perlu kita tingkatkan? Awal mungkin kita udah terlalu lama statik, Ya. yang sesuatu yang awalnya kita anggap kelebihan kita, ternyata orang lain udah lebih dari kita, dan kita itu berada di posisi yang lebih lemah. Gitu loh. Ya. Jadi kita perbaiki bagaimana kita bisa memberikan yang lebih, value yang lebih daripada kompetitor kita. Berarti kompetitor bukan musuh ya? Bukan. Bagaimana apa pandangan Ko Awi tentang kompetitor? Kompetitor itu teman dan sebenarnya seseorang yang pacing kamu. Kalau kita berlari itu ada seseorang yang pacing di depan kita. Berarti ada seseorang yang bisa mencapai level seperti ini. Oke, dia ada improve gitu loh. Malah kita banyak belajar dari kompetitor kita, yaitu dengan meniru mereka satu level di atas kita. Dan apa yang sudah mereka perbuat, dan kita bagaimana kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Ya, mereka itu ya kompetitor iyalah, tetapi secara positif lah. Situasi yang lebih positif lah, bukan seperti musuh-musuhan, nggak berbicara. Dan kita sebenarnya banyak berbagi informasi juga. Berarti Ko Awi nggak ada musuh ya dalam kehidupan Ko Awi? Saya tidak menganggap orang lain musuh, saya tidak tahu dengan orang lain, itu saya tidak bisa mengendalikannya. Oh ya. Oke, yang penting keep right respon, itu yang kuncinya ya. Betul. Jadi kalau kita bisa merespon positif dan bisa beradaptasi ya seperti quote-nya Charles Darwin ya, itu bukan spesies yang kuat, bukan spesies yang terpintar, tetapi adaptability to change, yaitu orang yang bisa menyesuaikan diri itu yang bisa menjadi spesies yang bertahan ya menurut Charles Darwin ya. Yep. Nah, wah, luar biasa tuh. Nah, saya teringat berbicara bisnis nih. Saya teringat itu quotes-nya Richard Branson tuh. If someone offers you opportunity, take it and then learn how to do it later. Apakah Ko Awi itu awalnya langsung menerima saja tuh karena sudah di Singapura, sudah gagal, langsung pulang punya bapak sendiri dan langsung take it? Oke, itu ini sebenarnya yang quote Richard Branson itu kita contohnya ini lab ini, ya. Jadi lab ini kebetulan lokasi ini kita beli pada tahun 2020. Tetapi kita tidak tahu mau diapain. Terus ada seorang teman, Wi, kenapa kamu tidak buka satu lab kopi, mengajari orang kopi di Kota Medan ini? Dan kalau kamu buka, kamu akan menjadi lab yang kedua yang bisa mengajarkan kelas-kelas CQI, Q-grader. Jadi saya kan nggak tahu, tapi yang penting bilang ya dulu. Ya. Pada saat itu aku belum Q-grader, jadi oke lah, pokoknya jalankan dulu. Lihat bagaimana cara menjalankannya nanti. Ya ini contoh yang tadi quote itu ya di sini. Jadi ini adalah bukti nyata dari kalau ada mengambil peluang meskipun belum tahu apa-apa ya. Ya. Jadi sama lah. Jadi kalau seumpamanya contohnya juga sebenarnya bukan cuma inilah. Contohnya kalau kita waktu ditawarin untuk ekspor kopi yang pertama kali, kita juga nggak tahu cara ekspornya kayak gimana. Pokoknya yang penting dapat orderannya dulu. Nanti kita pikirin caranya kayak gimana, kita tanya gitu. Yang penting ada orderannya dulu masuk. Gak ada orderan masuk, kita belajar banyak-banyak juga lupa. Iya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk yang S terakhir, yaitu simplification and kaizen. Ya. Nah, istilah kaizen itu kan seperti bahasa Jepang itu ya. Itu quotes itu dari
Johannes Pauli kalau nggak salah ya. Benar ya, Bukan, Kaizen itu the Toyota Way. Oh, Toyota Way. Ada Kaizen, one day one improvement. Ya. Jadi simplification itu kan membuat hal yang rumit menjadi mudah ya. Ya. Nah, jadi seperti bisnis kopi itu apa hal-hal yang rumit menjadi mudah yang sudah Ko Awi jalani? Oke, kita untuk SOP lah, paling penting SOP dulu. SOP itu yang tidak penting yang kita cut, yang terlalu panjang ya kita cut dulu, simplification dulu. Ya. Oke, pembuat keputusan juga. Ya. Jadi daripada terlalu panjang, bagaimana kita mempercayakan staff kita untuk membuat keputusan yang membiarkan mereka berbuat salah. Untuk simplification. Jadi dari 10 step kita bisa kurangi berapa step. Semakin kita kurangin ya semakin efisien. Ya. Oke. Termasuk mesinisasi. Ya. Oke. Terus berbicara tentang Kaizen, seperti yang saya bilang itu istilah Jepang, tapi bukan berarti cuma Toyota aja yang menerapkan ini. Sebenarnya banyak yang menerapkan, hampir semua perusahaan besar juga menerapkan, cuman mungkin namanya berbeda. Ya. Dan dari buku Pak Johannes Pauli juga ada berbicara tentang itu. Bahkan pada tahun 2018 sebelum saya mengikuti kelasnya Pak Johannes, itu ada satu anak saya yang terakhir itu namanya Kaizen. Oh, Kaizen namanya. Kaizen ya. Oh, Kaizen ya. Kaizen itu memang udah konsep yang kita bawa sejak awal, sejak dari papa saya udah mengajarin itu. Yang penting satu hari ini kita mau 3 hal yang harus kita kerjakan hari ini yang membuat kita itu lebih baik daripada semalam. Ya, mungkin kata-katanya sedikit berbeda, tetapi kalau aku rangkum itu sama, one day one improvement gitu. Yang kita bisa sanggup kita jalankan. Jangan sesuatu yang kita aimnya itu terlalu tinggi yang memang kita nggak bisa jalankan, tapi yang bisa kita handle hari itu. One day one improvement. Jadi kayak misal contoh hari ini apa one improvementnya sudah Ko Awi dapat? Hari ini ya datang berbicara dengan Ko Edward. Ya, luar biasa ya. Jadi tiap hari Ko Awi itu tetap right respon ya, tiap hari belajar ya. Cuma mudah sih, cuma kita bangun pagi atau malam sebelum kita tidur, kita tuliskan 3 hal yang kita harus lakukan besok. Yang yang semakin mendekatkan kita ke goal kita. 3 hal aja. Berarti jadi kalau bisa lebih dari itu ya bonus. Tapi yang 3 basic ini harus dijalankan semua kita. Besok saya harus kontak supplier ini, desainnya itu udah harus dijalankan. Mungkin. Yang kedua kita, karena mungkin mesin udah mau masuk, pokoknya ini beberapa stok harus digeser ke sini. Ya, itu udah improvement juga, gitu loh. Karena posisinya itu udah mendekati, udah barangnya sampai, mungkin mesinnya sampai atau apa gitu. Atau mungkin kita harus kontak 3 customer. Itu semuanya. Berarti make the to-do list ya tiap hari ya? Ya 3 aja. 3 aja. Nggak usah banyak ya. Cukup 3 karena 3 aja. Harus simplification ya. Yang penting ada perubahan one step saja. Ya. Jadi apakah Ko Awi itu akan sampai seterusnya tuh akhir hayat menjalani bisnis kopi? Misalnya ada tawaran jadi agen asuransi atau properti, apakah Ko Awi menerima tuh? Kalau saya sih lebih fokus ke satu ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Fokus membangun satu naga dulu. Ya. Jadi opportunity itu banyak. Nah, fokus itu bukan tentang mengatakan tidak pada opportunity yang tidak bagus. Ya. Beratnya itu adalah mengatakan tidak pada opportunity lain yang bagus gitu. Ya sangat bagus, sangat menjanjikan dan kita harus bilang tidak. Karena saya mau fokus ke bisnis ini. Gitu. Nah, bagi saya bisnis kopi itu masih banyak ruang untuk kita improve. Ya. Mungkin se-Indonesia, mungkin ke Southeast Asia, mungkin sampai ke Amerika, ke China, dan banyak room untuk improvement gitu loh. Nah, dengan adanya bisnis yang kedua, berarti kita resources kita itu kita harus bagi. Waktu, uang, tenaga. Semuanya akan terbagi 2. Karena kita harus menyelesaikan 1001 masalah yang kedua di bisnis yang baru. Juga, dan waktu kita juga harus di sana. Contohnya aku buka lab ini.
Ya awal-awal ya saya harus spend time di sini sampai setahunan gitu loh. Beneran. Jadi toko saya itu sebenarnya ya berhenti 1 tahun karena kita mungkin waktu ini kan kita kondak kelasnya, semua orang belum punya pengalaman dan kita juga tidak mau orang sudah membayar mahal dan kita juga tidak mau salah gitu loh. Ya mereka kita ya bagi kita itu ya mungkin kita memang kurang pengalaman tetapi tidak berarti service kita itu kalah sama orang lain gitu. Jadi kita tetap harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi kelas pertama kita itu sukses banget. Padahal itu kelas yang sangat besar gitu loh. Dan ya kembali ke tadi lupa ya gue mau apa ya. Oke, jadi kembali ke tentang future, gitu ya. Future. Nah, perusahaan ini harus selalu ada, walaupun saya sudah tidak ada. Oke, dan kita ciptakan satu kali di otak. Dan bagaimana kita menciptakan sekali lagi di dunia nyata. Oke, yang penting ada goalnya ke arah sana dulu, ada gambarannya dulu. Ya, jadi dulu waktu saya take over ini, itu papa saya itu mungkin tidak ada yang mau melanjutkan bisnis ini. Saya, cici saya semuanya nggak mau. Nggak mau ya. Jadi bagi papa saya begitu tidak ada yang mau melanjutkan, untuk apa dikembangkan? Nanti anak-anak saya besar, belum tentu mereka juga mau melanjutkan. Betul. Dan saya masih punya waktu dan saya harus siap pada waktu itu tiba gitu. Gitu loh. Jadi perusahaan itu dalam gambaran otak saya itu harus autopilot. Harus punya value dan harus tetap growing. Dan bagi saya itu satu perusahaan itu lebih baik di-manage oleh manajemen yang kompeten daripada shareholder yang tidak termotivasi. Berarti Koawi itu menciptakan legacy ya, peninggalan Awi Coffee itu tetap berjalan meskipun ya tetap eksis lah gitu ya. Iya, harus tetap eksis. Jadi kitanya boleh lah sudah mungkin di alam lain. Di alam lain. Bisnis kopinya harus tetap ada. Banyak sekali inspirasi hari ini ya. Jadi sudah hampir 1 jam ya nih. Bincang-bincangmu nggak terasa ya. Nah, mungkin kita bisa spare sekitar 10 menit lagi ya tentang saya itu masuk tentang personalnya Koawi nih. Jadi Koawi itu kan punya 3 anak tuh. Jadi cara Koawi itu menjadi seorang teladan ayah yang baik untuk anak-anak itu seperti bagaimana? Jadi mereka kan semuanya punya karakter masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau liburan ya kita kasih tugas di toko juga gitu ya. Suruh kerja juga ya. Seperti waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil kita juga diwajibkan untuk membantu orang tua di toko ya, untuk belajar dasar-dasar bisnis. Mungkin awal-awal kita tidak suka. Tetapi begitu kita dewasa kita merasa ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Ya untung dulu orang tua saya mengajarkan ini kepada saya. Nah, hari ini kita mengajarkan kepada mereka, mungkin mereka tidak suka. Mereka merasa itu tidak penting. Tapi kita percaya suatu hari mereka akan merasa ini akan penting. Seperti kita suruh mereka sekolah gitu ya. Ya mungkin aja mereka tidak suka sekolah itu. Tapi kita merasa ini pendidikan ini penting untuk dia. Jadi tetap kita sekolahkan. Bukan karena dia mau sekolah, kita harus turuti kehendak dia. Gitu. Oke, itu yang pertama. Kita memberikan edukasi di bisnis. Kedua, kita juga mau mereka itu sederhana, ya belajar money management dari kecil juga, tentang irit, tentang bahwa tidak ada yang namanya uang tidak terbatas, bahwa apa yang kamu mau kamu harus langsung punya gitu loh. Ya bahkan anak pertama saya itu cenderung sangat irit banget. Irit loh. Jadi saya selalu bilang ke dia, kalau untuk soal makanan jangan terlalu irit, yang lain boleh. Harus. Kalau makanan ya, yang bergizi makanya. Makanya kayak mana tuh? Iritnya tuh kayak gimana? Dia selalu mencari yang termurah. Termurah ya. Baik nasi putih, saya ke McD nasi putih sama kentang udah bisa ya. Kurang tahu, cuman kadang-kadang ya kita kasih uang jajan. Harapan kita itu sebenarnya, dalam beberapa hari udah habis, tapi kok masih banyak gitu.
Jadi di sekolah dia makan apa kita tidak tahu lah. Tapi ya kita ajarkan bahwa ada berhemat bagus, tapi pada tempat yang tepat. Oke. Agar dia juga belajar tahu apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan. Bedanya ada yang berbeda. Dibutuhkan kita harus penuhi. Kalau diinginkan jangan. Ya. Oke. Ko Awi ini kan sudah 45 tahun ya, 46 tahun ya. Yep. Ada 24 ya. 24 tahun. 24 nih, wah masih muda nih. Jadi ada nggak hal yang Ko Awi sesali dalam hidup ini? Setelah menjalani naik turun, ya kurva ups and down. Misalnya seperti kuliah, ya kan kuliah di civil engineering, dapat beasiswa, kemudian kerja di shipyard, kerja setahun, resign, kemudian coba agen asuransi gagal, nah itu gagal tuh. Apa yang Ko Awi sesali dalam hidup Ko Awi? Kalau mau saya bilang sih tidak ada ya. Oh, tidak Mungkin ada. pada saat itu kita merasa kenapa ya kita berada di titik terendah. Tetapi begitu mungkin 5-10 tahun yang begitu udah lewat, kamu akan merasa titik terendah itu adalah titik terbaik dalam hidup kamu. Bisa berubah. Untuk kemarin saya tidak mendapatkan pekerjaan, makanya saya bisa kembali. Oh, ya. Ya, jadi itu relatif ya. Mungkin pada saat itu kita merasa berat banget ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang memang arahnya itu kamu bukan di sini lokasinya loh gitu. Satu pintu tertutup untuk kamu, tapi pintu lain terbuka untuk kamu gitu. Ya. Tidak ada yang disesali. Ya mungkin hari ini kita menghadapi beberapa kesulitan, tapi mungkin 5-10 tahun kemudian kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Wah, berarti tidak ada yang disesali ya. Berarti kalau misal mengulang kehidupan, Ko itu masih mau memilih kuliah di Singapura, Tetap menjalankan hal yang sama. Gitu. menjalankan track yang sama ya. Nah, meskipun ada naik turunnya tuh. Jadi kalau berbicara tuh titik terendah tuh, katanya kan sebuah berkah tuh. Apakah itu merupakan tipping point seseorang tuh berada di situ, titik terendah, tipping point yang langsung melonjak itu? Ya, melonjaknya enggak kayak gitu. Ya. Melonjaknya pelan-pelan. Mungkin Ya. tipping point-nya Awi Coffee itu kapan tuh? Itu titik terendah saya itu begitu saya kan kuliah di Singapura. Saya pergi sebagai penerima beasiswa. Pulang itu sebagai pengangguran. Nah itu jatuhnya itu lumayan drastis, Oh, ya. drastis ya? Dan sakit gitu loh. Gitu kan, jatuhnya cukup tinggi ya. Jadi aku pergi ke Singapura itu sebagai kebanggaan dari orang tua. Ya. Tetapi begitu pulang itu menurut saya itu hal yang memalukan. Oke. Tapi pulang begitu saya mulai menyadari bahwa untuk bangkit saya harus buang ego saya itu jauh-jauh. Bahkan itu S1 saya, S2 saya itu saya buang, saya tidak pakai di kartu nama saya lagi. Oh, iya. Oke. Dan dari sana baru bisa pelan-pelan kita mengisi lembaran yang baru, hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang dasar. Ya. Ya. Jadi seseorang itu kalau mau bangkit, ya itu gengsi dan egonya itu harus dibuang dulu. Berarti tidak boleh gengsi ya dalam berbisnis ya, harus dibuang jauh-jauh. Seperti ada salah satu video TikToknya Ko Awi itu yang jual es tebu tuh. Oh, siapa? Junaidi. Ya. Ada ya, katanya Benar, itu. benar. Nah, itu judulnya tuh Junaidi. kalau berbisnis harus buang gengsinya itu. Betul. Wah. Ya, jadi kalau ini udah nggak terasa ya, sudah 1 jam berbincang Ko Awi itu. Ya, saya pun nggak merasa 1 jam nih. Kayaknya masih banyak hal yang kurang nih. Masih banyak yang saya penasaran lagi nih sama Ko Awi. Tapi berhubung karena sudah 1 jam, ya mungkin kita close. Apakah ada closing statement untuk teman-teman yang view, untuk sesama pebisnis mungkin yang sudah punya mindset, aduh hari ini saya rugi terus, besok saya tutup deh. Apa pesan Ko Awi untuk teman-teman yang sudah berada di titik terendah itu? Pertama yaitu buang ego jauh-jauh, buang gengsi jauh-jauh. Ya, lifestyle-nya itu kalau udah terlalu tinggi, ya itu harus disederhanakan lah. Kalau kita memang tidak layak, bukan tidak layak lah. Kalau income kita itu memang tidak cukup untuk menopang kehidupan seperti ini, ya tukar yang lebih sederhana. Oke? Hal-hal yang memberatkan kita untuk maju itu ya kita harus lepaskan dulu. Ya, dan
Oke, sampaikan dengan jujur kepada orang sekitaran kita bahwa kita itu berada di kondisi sulit, ya. Jadi orang juga tahu tidak ada yang perlu kita sembunyikan gitu loh. Ya. Ya. Kalau kita memang di suatu situasi yang lagi terpuruk, ya udah sampaikan aja, gitu loh. Dan family itu paling penting. Family itu paling pertama yang memaafkan kita. Ya, dan dengan dukungan orang tua, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak kita, ya, kemungkinan terpakir itu tentu sangat lebih besar. Wah, Seperti itu. wah, Buang ego jauh-jauh. ya buang ego jauh-jauh ya. Jadi mungkin ya itulah kata kuncinya adalah kita harus tetap respon, adaptability dan terus berjuang. Yaitu seperti semboyannya Awi Coffee yaitu givers. Yaitu adalah God is everything. Yaitu kita tetap mengingat Tuhan bahwa Tuhan yang adalah yang di atas kita itu. Jadi kita harus membuang ego kita. Kemudian I yaitu adalah punya integritas, yaitu mengutamakan kejujuran. Kemudian V adalah value customer ya, yaitu kita harus menghargai customer ya, tidak menganggap customer yang komplain itu sebagai musuh, tetapi kita mengintrospeksi diri. Kemudian E adalah membangun enthusiastic super team, yaitu mengelola dapur-dapur di dalam bisnis kita, sehingga tetap memberikan pelayanan yang baik. Kemudian R adalah right response, yang seperti sudah kita bicarakan dari tadi, adalah bagaimana kita tetap merespon hal yang baik meskipun ada customer memberi bintang 1 misalnya. Kemudian S, yaitu hal-hal yang rumit kita membuat menjadi sederhana, yaitu simplification, dan ingat setiap hari 365 hari kita harus tetap memiliki perubahan yang positif dengan Kaizen. Ya, jadi cukup sekian bincang-bincang dan Koawi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas sudah hadir di Winov Channel. Oke, tetap subscribe di YouTube ini di bawah ini. Ya, teman-teman bisa klik dan juga bisa follow Awi Coffee di Instagram. Ya, jadi cukup sekian. Terima kasih dan salam sukses Winov Channel. Bye-bye. Bye-bye.